Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama gue di Raja Kurcaci Channel. Oke, kita bahas aja mengenai pemakaian Wuling Almas ini udah setahun. Pajak-pajak dari Wuling Almas ini, mungkin kalian di sini semuanya udah ada yang bertanya ataupun memang sudah tahu ya mengenai dari pajak Wuling Almas ini ya. Yang tahu coba boleh komen berapa pajak dari Wuling Almas wilayah kabupaten ya. Kebetulan Kabupaten Tangerang ya. Komen di bawah. Terus kalau mau sharing, bertanya apakah mobil Wuling Almas ini ada penurunan harga dari peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor ya, seperti itu ya. Gue cuman mau berbagi aja mengenai penggunaan dari mobil Wuling Almas ini, karena memang mobil Wuling ini bisa dibilang mobil yang value for money ya, dalam arti dengan catatan berbagai macam fitur dan harganya sendiri pun masih masuk akal ya, seperti itu ya. Kebetulan dari gue sendiri pakai mobil ini awalnya Februari ya, belinya Februari 2020, diskonnya lumayan besar sampai 25 juta rupiah. Kemudian gue bingung mau beli mobil dulu, perbandingannya Expander Cross, karena mobil Expander Cross kan juga waktu itu lagi baru keluar juga ya. Dan gue juga sempat pakai juga Expander, nyobain, ternyata memang lumayan kedap ya. Kemudian gue pergi ke Mitsubishi buat memastikan unitnya waktu itu ya. Ternyata lumayan juga, diskonnya lumayan bagus juga, seperti itu. Cuman hanya saja memang gue pertimbangkan kembali ya. Jadi waktu pas lagi gue coba-coba, kok rasanya agak udah familiar ya, artinya mobil yang udah keluar dikasih apa namanya fender seperti itu ya, so bagus sih. Cuma kalau menurut gue sejatinya Expander itu sih bagusnya sih nggak usah pakai fender gitu, tapi ya kembali ke selera ya, seperti itu. Cerita punya cerita ya, gue waktu itu ditawarin mau beli Wuling Almas karena memang waktu itu memang nggak ada pikiran deh, pengen nyoba aja gitu, nyobain nih mobil sama salesnya. Waktu itu udah pernah negosiasi, terus gue coba deh tuh mobil, perasaan kayaknya berat banget semuanya gitu, dari buka pintu sampai bawa mobil, karena basicnya mobil ini sih luar biasa, bisa sampai dengan 1,5 ton kurang lebih ya, dalam keadaan kosong seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang namanya mobil kan punya spesifik masing-masing ya, seperti itu ya. Dan akhirnya gue pulang, itu sales nawarin terus sampai jam 11 malam gitu. Nggak apa-apa ya, gue ngobrol aja ya, mungkin Mas Dedi kalau misalnya nonton tahu kali. Akhirnya gue coba negosiasi, terus sama gue bicara dengan keluarga, gue ambil deh, ada nggak yang pakai leasing 1 tahun. Akhirnya gue pakai leasing 1 tahun. Asumsi gue leasing 1 tahun ya harusnya sih bunganya nggak terlalu gede. Ternyata pas ditawarin bunganya 0%, ada yang 6 bulan 1 tahun kalau nggak salah zaman itu ya, seperti itu ya. Gue ambil tuh 1 tahun, terus gue lihat-lihat simulasinya berapa kenanya. Lumayan gede kena asuransinya, ya nggak tahu ya gede apa enggak ya. Waktu itu sih kenanya sekitar 7 juta rupiah gitu deh. Terus akhirnya gue putuskan ya udahlah ngambil 1 tahun. DP-nya waktu itu kurang lebih sekitar 185 juta. Jadi artinya sebenarnya sih waktu itu udah negosiasi diskon harga mobil. Terus ya udah gue split aja itu, di split penggunaannya, jadi tiap bulan tuh udah disiapin sih dananya dari beli mobil, seperti itu ya. Kemudian ya udah pas banget pandemi kan, pas pandemi akhirnya gue jarang nih pakai mobil, karena waktu itu WFH ya, kebanyakan WFH memang, seminggu masuk seminggu
kerja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bagus sih. Jadi mobil ini alhamdulillah sampai dengan Maret ini, kurang lebih Maret 2021 ya, udah 3.660 km. Silahkan komen ya, kira-kira ini termasuk irit apa memang karena jarang dipakai atau emang gimana. So mobil ini memang kalau gue pakai biasanya emang hari-hari libur ya, biasa bersama keluarga ya. Karena kalau menurut gue, kalau untuk dipakai stop and go memang kondisinya mobil ini bisa dibilang boros, juga bisa bilang nggak boros seperti itu ya. Kalau gue pakai rata-rata itu bisa 1 liter 7,6 sampai 8,5 kalau untuk jarak-jarak dekat. Tapi kalau jarak jauh, gue nggak bohong ya, karena gue udah tes sendiri juga nih mobil ya, itu bisa sampai dengan 15,5 km. Waktu itu pergi ke Bandung, ke Sentul juga. Gue sengajain itu mid displaynya nggak gue restart deh, gue biarin aja terus dari Tangerang, Jakarta, habis itu arah mau ke Garut, itu sempat lewat Garut ya, gue lewat Garut. Itu 1 liter 5,2 kilo, parah banget sumpah. 1 liter 5,2 kilo, gue udah mikir ya udahlah nih mungkin mobil boros banget gitu ya. Terus akhirnya gue biarin aja itu mobil, nggak gue restart ininya ya, main displaynya. Ternyata pas sampai pulang rumah itu, karena ketemu jalan tol juga kali ya, emang sebelumnya sih ada jalan tanjakan seperti itu, dapat 1 liter 14 km. Itu dari Bandung ya, dari Bandung sendiri itu posisi sempat 1 liter 8 kilo, lama-lama naik karena memang mungkin kalkulasi perhitungan itu kan mobil berjalan dikalkulasikan dengan jaraknya gitu ya, jarak sama konstannya seperti itu, mungkin dapatlah rasio perbandingan 1 banding 13 sampai 14 km per liternya gitu guys. Gue pakai Shell lewat itu ya, itu pengaruh banget guys, bisa sampai dengan 1 liter 10 kilo untuk dalam kotanya. Yang udah berpendapat tadi ya, berapa pajak dari Wuling Almas ini? Hampir 5 juta guys, kemarin 5 juta karena kan hitungannya 4.800.000 sama biaya-biaya yang lain-lain lah yang di STNK ya. Jadi total itu 4.950.000 gitu. Jadi cukup lumayan mahal walaupun dia cc-nya 1.500 cc. Ya mungkin karena dari harga belinya juga kan mempengaruhi seperti itu. Dan sekarang udah keluar mobil Wuling Almas yang RS, tipikalnya lebih banyak lagi, lebih komplit lagi. Tapi harga nggak pernah bohong ya, itu terpautnya kurang lebih hampir 60 juta dibandingkan dari harga mobil yang pertama kali gue beli, mobil Wuling ini seperti itu. Kemudian gue kalkulasi itu duit perbedaan itu kemana aja gitu harganya. Ternyata ya memang lumayan banyak peralatan-peralatannya yang diganti gitu loh, dari segi fitur, display, terus ADAS-nya, terus dari Wuling interconnected ya, itu bilangnya Wuling bilang WISE-nya tadi ya, itu mungkin juga ada beberapa part tambahan walaupun memang sejatinya head unitnya sama gitu guys. Oke guys, gitu aja guys, makasih lo sudah nonton, sudah support gua. Alhamdulillah banget, kemarin gue baru dapat penghasilan dari YouTube pertama kali ya guys. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, gue ucapin terima kasih. Semoga kalian dilancarkan kerjaannya, diberikan kesehatan, keberkahan ya dalam bekerja atau aktivitas ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya guys. Selamat pagi dan tetap semangat. Thank you.